Bayangkan sebuah kapal perang modern, dipenuhi radar canggih, sistem elektronik mutakhir, dan puluhan rudal yang mampu menghancurkan target dari ratusan kilometer. Namun anehnya, di bagian depan kapal itu, masih berdiri sebuah meriam besar. Di era ketika rudal bisa menghantam target dengan presisi tinggi, kenapa Angkatan Laut Dunia masih mempertahankan turret atau meriam kapal? Apakah meriam sudah usang, atau justru masih memiliki peran yang tidak bisa digantikan oleh rudal modern? Hari ini kita akan membahas sejarah panjang turret kapal perang, mulai dari era kapal kayu, Perang Dunia, dan kapal tempur modern besar. Sejarah meriam kapal dimulai ratusan tahun lalu. Pada abad ke-15 hingga ke-17, kapal perang masih berupa kapal kayu besar yang dipersenjatai deretan meriam di sisi kiri dan kanan lambung kapal. Taktik tempur saat itu disebut broadside. Kapal harus memutar badan agar semua meriam bisa menembak bersamaan ke arah musuh. Masalahnya, sistem ini tidak efisien. Sudut tembak terbatas, proses isi ulang lambat, dan kapal harus bermanuver besar hanya untuk menembak. Seiring berkembangnya teknologi baja dan mesin uap pada abad ke-19, lahirlah revolusi baru dalam peperangan laut, yaitu turret berputar. Turret memungkinkan meriam dipasang dalam kubah baja yang bisa berputar ke berbagai arah tanpa harus memutar kapal. Salah satu kapal pertama yang terkenal menggunakan sistem ini adalah USS Monitor milik Amerika Serikat pada Perang Saudara Amerika tahun 1862. Sejak saat itu, turret menjadi simbol kekuatan kapal perang modern. Memasuki awal abad ke-20, dunia memasuki era battleship. Kapal tempur raksasa seperti HMS Redlaw milik Inggris membawa meriam kaliber besar yang mampu menembakkan proyektil sejauh puluhan kilometer. Pada masa ini, meriam adalah senjata utama angkatan laut. Semakin besar kaliber meriam, semakin kuat pula kapal perang tersebut. Negara-negara besar berlomba membangun battleship raksasa dengan turret raksasa. Contohnya kapal perang Jepang Yamato yang membawa meriam 460 mm, terbesar dalam sejarah peperangan laut. Satu pelurunya saja memiliki berat lebih dari 1 ton. Namun kejayaan meriam perlahan mulai tergeser. Setelah Perang Dunia Kedua, teknologi berkembang sangat cepat. Pesawat tempur dan rudal anti kapal mulai mendominasi pertempuran laut. Rudal memiliki banyak keunggulan, jangkauan lebih jauh, presisi lebih tinggi, dan mampu menghancurkan target tanpa kapal harus mendekat. Kapal perang modern kemudian berubah fokus. Battleship perlahan dipensiunkan, digantikan destroyer, frigate, dan cruiser yang dipersenjatai rudal. Banyak orang mengira era meriam kapal telah berakhir. Namun kenyataannya, tidak. Meski rudal sangat canggih, meriam kapal ternyata masih memiliki kelebihan yang sulit digantikan. 1. Biaya jauh lebih murah. Satu rudal anti kapal modern bisa berharga jutaan dolar. Sedangkan peluru meriam hanya ribuan dolar, atau bahkan lebih murah. Menggunakan rudal mahal untuk menghancurkan target kecil jelas tidak efisien. Misalnya menghadapi kapal cepat kecil, drone murah, atau ancaman ringan di laut. Dalam situasi seperti itu, meriam menjadi solusi ekonomis. 2. Kecepatan tembak tinggi. Meriam modern mampu menembak puluhan hingga ratusan peluru per menit. Ini sangat penting untuk pertahanan jarak dekat, terutama menghadapi rudal anti kapal yang datang sangat cepat. Sistem seperti CIWS atau Close-in Weapon System menggunakan turret otomatis dengan radar untuk menembak jatuh rudal musuh sebelum menghantam kapal. Contoh paling terkenal adalah Phalanx CIWS milik Amerika Serikat. Meriam ini mampu memuntahkan ribuan peluru per menit hanya dalam beberapa detik. 3. Tidak mudah diganggu. Rudal modern bergantung pada sensor, radar, GPS, atau infrared. Sistem tersebut bisa dijamin atau dikelabui. Namun peluru meriam tidak bisa dijamin. Selama arah tembakan tepat, proyektil tetap meluncur menuju target. Dalam perang elektronik modern, ini menjadi keuntungan besar. 4. Dukungan tembakan ke darat. Meriam kapal masih sangat efektif untuk mendukung pasukan di darat. Kapal perang bisa memberikan bombardir ke pantai atau posisi musuh dengan biaya jauh lebih murah dibanding rudal. Karena itu banyak kapal destroyer modern tetap membawa meriam utama kaliber 76 mm, 127 mm, atau lebih besar. 5. Pertempuran jarak dekat. Meski rudal mendominasi peperangan modern, situasi pertempuran jarak dekat masih mungkin terjadi. Dalam kondisi tertentu, meriam jauh lebih cepat digunakan dibanding menyiapkan peluncuran rudal.
Selain itu, meriam tidak terbatas oleh jumlah rudal yang dibawa kapal. Selama amunisi tersedia, meriam bisa terus digunakan. Torped kapal modern jauh berbeda dibanding era Perang Dunia. Ini semuanya serba otomatis. Radar, komputer balistik, sensor thermal, hingga AI membantu meningkatkan akurasi. Beberapa torped bahkan dirancang stealth agar sulit terdeteksi radar. Contohnya meriam 155 mm AGS pada kapal destroyer siluman Zumwalt milik Amerika Serikat. Ada juga torped modern seperti Otto Melara 76 mm buatan Italia yang digunakan banyak negara, termasuk di kapal perang Asia dan Eropa. Ukurannya lebih kecil, tetapi sangat fleksibel untuk menghadapi udara, laut, maupun target darat. Di masa depan, perang meriam kemungkinan tidak akan hilang. Justru berkembang menjadi lebih modern. Beberapa negara sedang mengembangkan rifle elektromagnetik, peluru pintar berkomando, sistem laser pertahanan, turret otomatis berbasis AI. Konsepnya tetap sama seperti ratusan tahun lalu, yaitu menembakkan proyektil untuk melindungi kapal. Hanya teknologinya yang berubah.